disalurkan atau diwariskan. Dan yang ketiga, kebudayaan itu adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup. Itu aja, 3 poin ya. Jadi poin kebudayaan itu diperoleh dengan belajar, ingin diwariskan kepada generasi berikutnya, dan yang ketiga adalah untuk menyempurnakan hidup. Itu aja. Ada pertanyaan soal ini? Cukup ya? Ustaz, boleh diulang lagi, Ustaz? Jadi kebudayaan itu pada intinya hasil pemikiran manusia. Nah, hasil pemikiran manusia itu senantiasa ingin diwariskan, ingin diperoleh dari belajar, mempelajari sesuatu. Belajar nggak harus membaca ya. Belajar itu bisa melihat, bisa mengamati, bisa melakukan, bisa mencontoh, itu makna belajar. Kemudian hasil belajar itu ingin diwariskan, dilestarikan kepada generasi berikutnya. Nah, yang ketiga adalah untuk menyempurnakan hidup. Jelas ya? Nah, lanjut. kemudian yang berikutnya, kebudayaan itu ada unsur-unsurnya. Ada bahan-bahannya. Ibarat orang membuat masakan itu ada bumbu-bumbunya. Kalau nggak ada salah satu bumbu, nggak enak makanan itu, atau nggak sempurna makanan itu. Makanya harus ada unsur-unsurnya. Nah, kalau dalam makanan disebut ada ingredients-nya. Nah, di dalam budaya juga begitu. Kebudayaan itu akan sempurna apabila dia memiliki unsur-unsur. Ya. Unsur-unsur yang pertama, salah satunya yang pertama adalah kita bisa lihat di contohnya ini, bahasa. Jadi nanti tugas kalian adalah mengembangkan. Seperti apa sih bahasa itu? Contoh begini, kalian punya pengalaman di dunia ini yang paling menyakitkan nggak? Mungkin pernah ditabrak gajah misalnya, atau pernah digigit ular misalnya. Kira-kira punya pengalaman nggak? Selama Anda hidup mulai kecil sampai sekarang. Punya, Ustaz, banyak, Ustaz. Jangan banyak-banyak ya, satu saja, tapi yang pengalaman itu sangat menyakitkan atau sangat mengenaskan misalnya. Coba, salah satu bisa menceritakan 1 menit, 1 detik aja. Silakan. Silakan, 30 detik menceritakan pengalaman yang menyakitkan. Ayo silakan. Ayo, Ustaz. Ya. Hamzah. Saya pernah mengalami usus buntu, Ustaz. Usus buntu ya. Dioperasi. Dan itu sakit sekali. Ya. Alhamdulillah masih selamat, Ustaz. Selamat. Cukup. Oke, yang lain usus buntu. Cukup, Ustaz. Cukup, insyaallah. Ya. Silakan yang lain. Ada pengalaman lain yang menyakitkan. Halo, Ustaz. Ya. Pernah pengobatan paru-paru basah selama 1 tahun, Ustaz. Waktu SD menjelang SMP. Jadi letih selama 1 tahun itu. Bisa diceritakan singkat seperti apa penderitaannya itu? Ya, pertama nggak bisa olahraga banyak, Ustaz. Terus juga sering-sering istirahat lah. Terus juga pagi itu
1 jam sebelum makan itu harus minum obat rutin selama 1 tahun. Sekarang sudah enggak lagi ya? Ya alhamdulillah udah enggak, Ustaz. Kira-kira pantangannya apa itu? Olahraga, Ustaz. Disuruh justru banyak istirahat. Jangan terlalu berkegiatan berat-berat. Sampai sekarang? Sekarang udah bisa, Ustaz. Sudah boleh ya? Ya alhamdulillah. Lari-lari panjat tebing nggak apa-apa ya? Ya. Loncat-loncat juga apa-apa, Ustaz. Oke. Pernah kambuh nggak? Alhamdulillah enggak, Ustaz. Cuman kemarin tuh juga dulu pernah sempat ya bisa bilang kambuh pernah, Ustaz, waktu beberapa tahun lalu lah. Cuman tidak separah waktu yang ke SMP itu, Ustaz, waktu di SMP itu. Kambuhnya itu karena apa? Disebabkan oleh apa? Gimana ya? Virus, Ustaz, dia tuh kayak virus. Enggak, kambuhnya itu kira-kira kalau kambuh disebabkan oleh apa? Mungkin karena makan pedas atau lari-lari atau enggak istirahat. Ya, yang kayak nggak istirahat, Ustaz. Pernah waktu itu tipes. Sebabnya kemarin itu karena tipes, Ustaz. Terus menjangkit. Kok cukup? Ya, cukup. Yang lain? Ustaz. Ya. Aduh. Ana pernah ini saat tabrakan gonceng 4. Terong. Terus ini Ana robek. Masya Allah. Muntas. Ya gimana ceritanya? Jadi ceritanya Ana dari rumah bibi saat mau ke mall gonceng 4. Pas di jalan ngebut, ada motor nyelonong saat 2 tabrakan saat. Terus Ana terbang. Tapi ini Ana duluan kena ini aspal jadinya robek. Mati sesaat ya? Mati suri. Enggak ya? Mati suri atau gimana? Karena senyum-senyum itu saat. Sakitnya seperti apa? Bisa diceritakan singkat. Apanya saat? Sakitnya seperti apa? Sakitnya waktu gini saat dijahit 4 jahitan. Terus susternya jahitnya salah saat. Jahitnya salah. Oh, salah gimana? Kurang akhir ya. Baru kitanya di situ saat jadinya ini Ana agak jelek jadinya. Ada bekasnya tersisa gitu saat. Bohong, Ustaz, bohong. Bagian mana yang salah jahit itu? Ya saat? Antik Bagian susternya. mana yang salah jahit? Itu susternya kayaknya magang saat. Enggak, bagian tubuh mana kamu yang salah jahit itu kok nanya suster? Ininya saat di apa namanya ini? Dagu mana saat? Jenggot. Salah pegang mungkin susternya. Oke, yang lain? Kalau pengalaman adik buat Aduh. Gimana cepat? adik sepupu saya, Ustaz. Ditembak sama polisi, Ustaz. Parah ini. Kalau nyeritakan yang tuntas. Ceritakan pengalaman diri sendiri aja, jangan pengalaman orang lain. Kalau kamu yang ditembak nggak apa-apa. Kalau orang lain gimana cara merasakan tembakan? Saya merasakan adik saya itu, Ustaz, saya yang angkat, saya yang gendong. Yang lain aja, yang lain, yang merasakan diri sendiri. Afif, Ya, silakan. dulu waktu SMP, waktu mondok kena penyakit skabies, kalau bahasa rabies. Gatel-gatel ya? Koreng. Ya. Penyakit biasa itu Mas. Gimana sakitnya?
Habis itu udah sembuh, pindah ke tangan. Tangan itu 2 bulan itu nanah semua, Ustaz. Nulis Selama nggak bisa. berapa bulan? 2 bulan, Ustaz. Habis 5 dokter, Ustaz. Sembuhnya di Lamongan, Ustaz. Di dokter kulit. Kelaminnya juga ya, kena kelamin? Iya, kena juga. Gatal, Ustaz. Sampai sekarang nggak apa-apa ya kelaminnya ya? Udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, cukup itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman yang diceritakan tadi, mulai dari salah jahit, ya terbang, kemudian sakit paru-paru, kemudian kena skabies, dan seterusnya, itu orang mendengar ceritanya saja atau membaca tulisan tentang orang yang sakit itu sudah cukup ya. Sudah cukup merasakan penderitaannya. Jadi kita nggak harus ditabrak, kita nggak harus diberi sakit paru-paru, kita nggak harus bisa salah jahit misalnya ya. Cukup dikasih cerita orang, itu kita sudah bisa merasakan. Itu maknanya bahasa. Jadi kita ini kalau mungkin ada nggak yang pernah disengat lebah misalnya. Pernah, Ustaz. Nah, seluruh kepala sampai bengkak misalnya. Sehingga kita semua takut sama lebah. Atau pernah tidak sengaja memasukkan ke colokan listrik ya, ke lubang listrik itu, sehingga nyetrum misalnya, sampai gosong semua misalnya, kemudian mati. Itu orang lihat lubang listrik itu, orang nggak perlu memasukkan tangannya ke sana, tapi dia sudah bisa hati-hati. Itu maknanya bahasa. Jadi bahasa itu kalau bisa dibaca oleh orang lain, maka orang lain itu bisa memperoleh pengetahuan. Ya. Jadi bahasa, kalau semakin banyak pengetahuan, semakin banyak bahasa, semakin banyak bacaan, maka orang itu akan memiliki pengetahuan yang amat luas. Maka bahasa itu nanti akhirnya akan melahirkan sistem pengetahuan. Maka model yang kedua, unsur yang kedua dari kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak bahasa yang dia kuasai dan dia baca, maka pengetahuan dia akan semakin luas. Kita bisa punya pengalaman Haji Agus Salim ya. Pernah dengar ya nama tokoh Muslim Agus Salim? Nah, Ustaz. Nah, Syukur. Itu beliau punya kemampuan untuk memahami 15 bahasa. Makanya kecerdasannya di atas manusia rata-rata, karena bahasanya luar biasa. Pernah dengar dia pernah dilecehkan oleh orang Belanda gara-gara dia dipanggil kambing oleh orang-orang Belanda itu. Dia diundang di sebuah diskusi, kemudian yang menghadiri itu banyak. Dia berada di antara kursi-kursi orang penting. Dia diajak berbicara, berdiskusi di tengah-tengah itu. Kemudian di belakang panggung itu ada orang-orang yang berteriak-teriak. Dia teriakan itu diantaranya bunyinya adalah mbek, mbek, mbek gitu. Suara apa kira-kira itu? Kambing. Suara kambing. Kambing, kambing. Suara itu untuk melecehkan Haji Agus Salim karena dia berjenggot waktu itu. Jenggot identik dengan kambing. Itu tahun sebelum kemerdekaan itu. Itu Agus Salim sudah mengenakan jenggot itu. Nah, karena suaranya begitu gaduh, Agus Salim merasa dilecehkan, maka Agus Salim karena orang cerdas, orang pinter, maka dianya mengatakan aja bahwa saya di sini
di kumpulan orang-orang penting ini, saya diundang berbicara di sini adalah sebagai manusia. Tolong yang di sekitar sini ada kambing, tolong segera diusir keluar. Orang yang menyuarakan bersuara embek-embek tadi itu bingung dia. Karena dia menjadi sorotan mata sekian banyak audiens itu. Dia memandang dia bahwa dialah yang tadi mengeluarkan suara kambing itu. Nah, ini kan jawaban orang cerdas ya. Dia nggak perlu marah, nggak perlu teriak-teriak, cukup menyampaikan pernyataan bahwa di sini adalah forumnya manusia, bukan forumnya binatang, apalagi kambing tadi itu. Maka forum itu langsung tenang, aman, tidak ada suara-suara lagi. Nah, itu salah satu di antaranya karena Agus Salim. Nah, Agus Salim juga pernah diundang makan, kemudian dia makan. Dia pakai jemari, pakai tangan, ya. Yang lain pakai sendok itu. Kemudian semua mata menatap kepada Agus Salim. Dan ada satu orang yang mengatakan, "Hai Agus Salim, kamu ini orang yang kotor, kempro," katanya kalau orang Surabaya ya. Kamu makan nggak pakai sendok, tapi makan pakai tangan. Coba lihat kami ini, orangnya pakai sendok bersih-bersih. Kemudian setelah makan, pesta makan itu, semua pada piring-piring, kemudian sendok-sendok itu dibawa ke belakang. Kemudian Haji Agus Salim mengajak orang yang ngejek tadi itu, diajak ke belakang. Kemudian Agus Salim mengarahkan atau mengajak orang tadi ke tempatnya piring dan sendok tadi itu, korahannya kalau orang sekarang. Maka ditanya sama Agus Salim, "Coba saya ingin tahu mana sendok makanmu tadi? Yang mana sendok makanmu?" Karena ada tumpuan ratusan sendok ya tentu nggak bisa dia menemukan sendoknya. Dia bilang, "Hei Agus Salim, ya jelas nggak bisa, wong. Sendoknya ini ratusan, yang jelas nggak tahu." Nah, itu menunjukkan bahwa, kata Agus Salim, bahwa kamu ini adalah orang yang kotor. Ya, orang yang kotor. Sendok makanmu aja nggak tahu mana. Yang bekasnya kau makan tadi yang mana nggak tahu. Dan itu kan bercampur itu. Berkali-kali dipakai orang. Tapi kalau tanganku ini, jariku ini, tidak mungkin masuk ke mulut orang. Itu menunjukkan bahwa jariku ini lebih suci, lebih bersih. Sementara kamu ini lebih kotor. Karena sekian ratus sendok itu dimakan, pernah memasuki mulut-mulut orang yang banyak. Nah, ini adalah salah satu di antara kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki sekian banyak bahasa. Dan pengetahuannya sangat luas. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau pengetahuannya sudah luas menjadi sebuah sistem pengetahuan, maka orang itu akan melahirkan berbagai macam peralatan dan perlengkapan hidup. Orang kalau sudah pinter, orang itu sudah makmur, orang itu kalau sudah banyak pengetahuannya, maka dia akan menemukan banyak-banyak alat-alat perlengkapan hidup. Ya, kita sekarang ini salah satu di antara modernisasi peralatan hidup kita ini banyak. Ya, songkok yang dipakai oleh Pak Ali itu, nah, itu salah satu di antara temuan peralatan dan perlengkapan hidup itu. Kalau nggak pakai kopiah itu nggak sempurna. Ya, potongan rambut, ya, potongan rambut tebal atas kiri tipis itu juga bagian dari temuan manusia. Ada HP, ada komputer, ada laptop, ada AC, ya, ada pintu, ya, model rumah, model masjid, model mushaf, itu semuanya adalah
peralatan dan perlengkapan hidup yang ditemukan oleh manusia. Kita masuk rumah nggak pakai buka pintu, pintu itu buka sendiri. Ada nggak kira-kira yang mahasiswa kita punya rumah kayak begitu? Kayak di mall itu kan. Mau masuk itu buka sendiri. Kalau kita masuk sudah agak jauh, nutup sendiri. Ada nggak kira-kira? Belum ya? Tidak ada ya? Nah, insya Allah tidak ada. Kalau ada, nggak kuliah di Stiali ya. Kuliahnya di mana? Masuk nanti. Di Putra sana kalau kuliahnya. Nah, itu diantara perlengkapan hidup. Kita dengan modernisasi ini kita memiliki banyak kemudahan-kemudahan. Itu karena memang ada peralatan dan perlengkapan hidup. Dulu kita jalan kaki, bahkan generasi berikutnya ditemukan sepeda. Lebih cepat lagi ada sepeda motor. Lebih nyaman lagi ada mobil. Lebih nyaman lagi ada kereta. Lebih enak lagi ada pesawat. Ya, macam-macam ya penemuan-temuan itu diantara perlengkapan hidup manusia. Tambah hari tambah sempurna kita ini. Nah, orang ini kalau sudah perlengkapan hidup dan perlengkapannya itu sudah lengkap, maka muncul manusia itu memiliki sistem sosial. Semua ingin bekerja sama. Nggak bisa manusia hidup sendiri kan? Bisa nggak kita hidup sendiri? Tidak bisa. Bagi yang sudah pernah menikah ya, Bisa. menikah sudah punya anak, ditinggal istrinya meninggal, itu pasti goncang itu. Karena dia biasa bekerja sama, terus kemudian istrinya meninggal. Terus apalagi anaknya meninggal. Orang tuanya meninggal berturut-turut gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena COVID itu ya. Itu orang menjadi stres ya. Nah, maka diperlukan, nah ini yang saya jelaskan tadi di unsur bahasa itu ya. Nah, unsur bahasa nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, saya langsung loncat aja. Nah, sistem sosial yang saya maksud adalah bentuk organisasi. Jadi orang itu kalau sudah mapan, peralatan hidupnya sudah lengkap, maka dia ingin berorganisasi, ingin kumpul orang, ingin menyebarkan gagasan-gagasan dia. Nah, makanya kemudian orang itu bisa berkembang cepat dengan adanya organisasi itu, sistem sosial itu. Tiba-tiba nanti teman kita ini kalau sudah lulus tiba-tiba jadi lurah, ada yang mungkin jadi wali kota 20 tahun lagi, kita nggak ada yang tahu. Mungkin 30 tahun lagi ada yang dari presiden misalnya. Itu juga nggak ada yang tahu. Nah, semua itu karena memang ada pengalaman organisasi. Kalau ingin kita misalnya lebih cepat karir kita, ingin kita lampaui dengan apa? Oh, saya harus masuk jalur perguruan tinggi. Saya mendirikan perguruan tinggi misalnya. Saya harus jadi dekan, saya harus jadi rektor. Maka karir saya akan cepat. Dengan jadi rektor, maka saya akan dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga kemudian saya bisa diangkat jadi menteri. Nah, atau kita ingin karir kita menjadi wartawan. Dengan menulis opini, menulis berita, menulis buku, sehingga terkenal, maka dia akan menjadi jurnalis. Jadi, dengan organisasi itu orang menjadi cepat sekali. Nah, orang itu kalau sudah berorganisasi, maka dia akan memiliki mata pencarian yang cukup luas. Dan ada sistem ekonomi ya, sistem ekonomi yang bermacam-macam. Dulu orang serba bisa. Orang bisa buat rumah, bisa buat pintu, bisa buat batu bata, bisa buat macam-macam ya. Tapi orang sekarang sudah terspesialisasi. Jika ada khusus pinter soal laptop, pinter soal HP,
ahli soal AC, ahli soal TV, ahli soal bangunan, ahli soal copet-mencopet misalnya ya. Itu ada spesialisasinya orang sekarang. Semua orang sekarang punya keahlian yang fokus. Salah satu saja. Orang nggak bisa punya keahlian yang banyak. 100 keahlian, sulit kita menemukan orang seperti itu sekarang. Kalau dulu ada orang serba bisa ya, suruh bertani bisa, suruh peternak bisa, ya, suruh jadi buruh bisa, suruh jadi tukang bisa, suruh bangun rumah bisa, suruh bangun apa saja bisa semua dia. Tapi kira-kira sekarang ada nggak orang yang kayak gitu? Sulit ya, sulit kita temukan. Nah, nanti dengan adanya modernisasi itu orang semakin fokus ya. Sama bahasa juga gitu, bahasanya cuma bisa 2 atau 3 bahasa. Nggak bisa semua bahasa dia kuasai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Zat. Cukup ya? Nah, untuk yang ke-6 ya, ada unsur yang ke-6 itu adalah religi. Orang itu kalau sudah mapan, semuanya sudah tercukupi, karena sifatnya tadi itu duniawi ya, bahasa, kemudian sistem pengetahuan, peralatan dan perlengkapan hidup, organisasi, sistem mata pencarian dan sistem ekonomi, itu bagian dari duniawi. Ternyata manusia membutuhkan bagian yang ukhrawi, bagian yang untuk menenangkan batin, bagian untuk menenangkan jiwa. Jadi manusia itu butuh ketenangan. Banyak orang kaya tiba-tiba bunuh diri. Banyak orang berkecukupan tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya dengan mengenaskan. Maka di sini dibutuhkan namanya disebut religi itu. Ritual beribadah. Dia mulai mempercayai simbol-simbol yang sakral. Dia percaya kepada akik, dia percaya kepada keris, dia percaya kepada gunung, dia percaya kepada langit, kepada batu-batu, dan percaya kepada hal-hal yang di luar kekuasaan dirinya. Itu namanya sistem religi. Maka manusia nggak ada manusia yang ateis murni, nggak ada. Orang yang nggak percaya Tuhan total itu nggak ada. Ya mas, pasti di saat sendirian, orang komunis sekalipun, orang-orang komunis seperti orang-orang PKI misalnya, yang katanya nggak mau agama, nggak percaya Tuhan, itu mereka juga melakukan praktek-praktek ketuhanan. Mereka juga kepingin selamat, kepingin sukses. Itu menunjukkan bahwa dia ini percaya kepada sesuatu yang gaib. Dia juga melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, mungkin dia pergi ke gunung untuk semedi misalnya. Atau dia setiap satu suro itu menjual membersihkan keris dengan 7 macam kembang misalnya. Itu bagian dari religi. Nah, makanya tidak ada manusia yang tidak bebas dari religi. Nah, kita yang sudah beragama, itu sudah tentu ada kebutuhan religi. Manusia atau umat Islam itu sudah, kaum muslimin khusyuk itu kalau sudah banyak problem. Bisa menikmati rasanya beribadah. Itu diantaranya karena kita ini masuk makhluk
makhluk religi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang religi itu ya? Oke, kalau tidak ada, langsung saya poin yang terakhir. Poin tentang kesenian, seni. Kalian jangan membayangkan namanya seni itu mesti joget, menyanyi, ya. Kemudian apa itu nari-nari, lompat-lompat, mengeluarkan suara yang merdu. Itu. Seni itu tidak terlalu sempit kayak gitu ya. Seni itu bisa kita contohkan misalnya orang itu memakai baju. Bajunya serasi. Kopiahnya putih, bajunya putih, celananya putih, sandalnya putih. Itu serasi orang itu ya. Pernah nggak kita lihat teman kita itu kalau pakai pakaian itu nggak memperhatikan sama sekali? Ya, kopiahnya merah, bajunya hijau, celananya kuning, sandalnya ungu misalnya. Pernah nggak kita lihat manusia kayak begitu teman kita? Pernah. Ya pernah ya. Itu menunjukkan dia nggak seni. Rumah dokter itu umumnya warnanya putih. Itu bagian dari seni. Ya, kita baca Quran. Nah, kita punya mushaf Al-Quran. Bagus sekali. Dikasih wangi-wangian misalnya. Jadi kalau megang Al-Quran itu ikut wangi misalnya. Itu sama, itu bagian dari seni. Kita juga punya rumah. Rumah dikasih bunga misalnya, ada tanamannya, ada potnya. Itu menunjukkan bahwa kita ini juga punya jiwa seni. Jadi seni itu enggak harus musik-musik ya. Enggak harus. Sebentar, ini baterainya mau habis ya. Oke. Jadi seni itu enggak, contohnya misalnya kita bisa gitar, kendang misalnya, trompet, panduan, interior, suara lagu Al-Quran misalnya. Itu bagian dari seni. Jadi seni itu maknanya luas. Nah, saya kira itu ya, unsur-unsur bahasa sudah. Kalau mungkin punya usulan lain, ada unsur lain, unsur yang ke-8 silakan. Tapi ilmuwan ini sudah menemukan bahwa kita atau manusia itu menghasilkan kebudayaan dari tujuh sisi, unsurnya itu ada 7. Nah, sekarang ada pertanyaan ini, ada istilah budaya agama dan agama budaya. Ada yang bisa memberikan komentar apa bedanya budaya agama sama agama budaya? Silakan. Maksudnya gimana? Yang pertama jelas, yang kedua kabur.
Yang lain bisa melengkapi? Tolong dibedakan antara budaya agama sama agama budaya. Silakan. Nah, Ustaz, Ya. mungkin sedikit penambahkan. Kalau yang untuk pertama budaya agama itu mungkin sama. Kemudian untuk agama budaya itu mungkin seperti agama yang berkembang dalam sebuah budaya. Contohnya di Indonesia dulu berkembang budayanya, agamanya itu animisme dan dinamisme. Seperti itu, Ustaz. Adapun budaya agama itu sama tadi. Itu budaya yang berasal dari sebuah agama. Seperti itu. Bagus. Yang lain melengkapi? Memberi contoh? Silakan. Yang lain mana ini? Tidur. Ya. Silakan, jangan jadi penonton aja. Sudah ngantuk? Belum, Ustaz. Sinyalnya kurang bagus, Ustaz. Ini wajahnya mana kok enggak lengkap ini? Ada enggak ada gambarnya, enggak ada manusianya itu. Ini Rizal Habibullah itu yang mana orangnya? Yang muncul kipas anginnya itu, orangnya hilang. Mana Rizal? Enggak ada. Atau lagi di sawah itu ya? Masih di dunia lain, Ustaz. Di dunia lain ya. Oke, saya kira kalau mau diperjelas, budaya agama itu adalah sebuah hasil pemikiran manusia yang diambil dari agama. Ya, kayak misalnya kita salaman, itu kan budaya agama. Budaya yang diambil dari agama. Ya, berbicara dengan santun, ya, menghormati orang lain, berbakti kepada orang tua, ya. Kalau ada orang tua kita ini sopan, santun, perhatian, berbakti kepada mereka, memperhatikan mereka, kebutuhan mereka. Itu adalah budaya agama. Budaya yang tumbuh, yang diambil dari agama. Jelas ya? Gimana tadi, Ustaz? Kalau yang agama budaya, ya memang agama yang diambil dari pemikiran manusia. Kalau agama tadi itu dari langit, dari Allah SWT, dari Tuhan. Tapi kalau agama budaya itu diambil dari, bukan dari langit, dari pemikiran manusia. Ya. Oke, saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kayak gini, Ustaz. Ya. Kebiasaan manusia yang dijadikan agama, Ustaz. Yang mana itu? Yang mana kebiasaan manusia yang dijadikan agama itu? Loh, yang tanya mana tadi? Nanya Ustaz. Ya. Apakah agama budaya itu seperti kejawen gitu Ustaz? Nah itu salah satu contohnya. Kejawen. Kan banyak ya agama-agama yang tidak memiliki nabi. Tidak memiliki ajaran yang jelas. Tidak ada sumbernya dari langit. Ya, pokoknya intinya dari pemikirannya manusia. Itu namanya agama
budaya. Kalau di bahasa kita itu kan agama memiliki definisi kan. Salah satu di antaranya agama itu harus ya. Telepon. Halo. Salam. Oh iya, ini ngajar aku. Masih ngajar sebentar ya. Ya oke. Jadi agama itu memiliki unsur-unsur juga tadi ya, kayak kebudayaan itu kan ada unsur-unsurnya. Agama juga gitu, ada unsur-unsurnya. Percaya kepada sesuatu yang supernatural, kepada Allah, kepada Tuhan. Dia memiliki rasul, ada nabinya, ada rasulnya, ada putusannya. Terus dia memiliki kitab suci atau sesuatu yang disucikan, simbol-simbol kesucian. Nah, kemudian dia memiliki pengikut. Dia juga memiliki pengikut. Dia juga mempercayai adanya berita-berita yang gaib. Nah, itu kan syarat agama itu. Dan itu bisa dibuktikan. Coba agama-agama yang seperti agama kejawen, agama Dharma Gandul, Gatholoco, ya macam-macam itu ya. Itu kalau ditanya itu udah ada unsurnya. Unsur-unsur tadi nggak ada. Jelas ya? Oke, yang lain? Berarti ini sama-sama pengertiannya, sama-sama sebuah hasil pemikiran manusia. Cuma perbedaannya itu diambil dari mana gitu, Ustaz? Maksudnya yang mana? Nggak, dari dua pengertian, budaya agama dan agama budaya. Itu pengertiannya sama-sama sebuah hasil pemikiran manusia. Cuma bedanya itu diambil dari mana? Budaya agama itu kan memang dari agama itu. Agama itu sendiri, agama kan dari langit. Kalau agama budaya kan bukan dari langit. Manusia yang mempercaya itu. Sumbernya dari pemikiran manusia. Soalnya tadi panjenengan tadi jelaskan budaya agama itu sebuah hasil pemikiran manusia diambil dari agama. Gitu. Ya agama yang dia pahami maksudnya. Bukan agama-agama langit, ya. Agama yang dia pahami. Misalnya orang tentang Dharma Gandul, dia bilang kan itu agama saya. Maka dia pemikiran-pemikirannya diambil dari agama dia. Agama apa ya? Agama budaya itu. Jelas ya? Berarti agama kebudayaan itu pemikiran yang diagamakan gitu. Ya, betul. Dijadikan agama sama dia. Padahal. Terima kasih. Makanya itu yang mesti terjadi pertentangan antara agama budaya dan budaya agama. Itu seringkali bertabrakan. Karena memang sumbernya berbeda. Ya, Anton Sarwanto ini mana orangnya? Ini gambar orangnya nggak bergerak ini. Tolong gambar orangnya ya. Oke, saya kira cukup ya. Kalau ada yang lain silakan pertanyaan. Saya langsung ke tugas. Bukan tugas ya, karena waktunya masih nutut. Nanti aja kayaknya minggu depan aja yang mau saya jelaskan unsur kebudayaan itu. Saya langsung ke tugas saja ya. Silakan sebelum saya jelaskan mungkin ada yang punya tanggapan soal tugas itu. Ustaz Rian. Ya silakan yang mau mendiskusikan soal tugasnya. Itu kan Ustaz di tugasnya yang tempat kita untuk kita tanya-tanya Ustaz, itu masjid yang tutup
dan masjid yang tidak tutup saat corona, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan Keduanya bisa Anda tempat Ana, Ustaz? Dia Kenapa? Di tempat Ana, masjidnya tuh dari awal corona sampai sekarang itu tetap dibuka, nggak pernah ditutup. Soalnya di tempat Ana nggak ada kejadian corona. Jadinya gimana? Nah, itu nanti masuk bagian dari masjid yang memang konsisten sejak awal melihat corona secara proporsional. Ya nggak apa-apa, itu layak dijadikan tempat untuk memotret budaya masjid. Oke, yang lain? Oke, langsung saya dari tujuan ini ya, saya langsung aja detail penugasannya itu. Jadi yang ingin kita potret adalah kita ingin memperoleh pandangan jajaran takmir masjid terhadap wabah pandemi corona ini. Dan bagaimana mereka melakukan langkah-langkah untuk menghindarkan jamaahnya dari virus corona ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana dinamikanya itu, dinamika komunitas sekitar masjidnya itu. Apakah kemudian masjid yang tidak tidak menutup aktivitas, artinya masjidnya itu terus-menerus buka, apakah memang mulus, tidak ada perlawanan, apakah tidak ada perdebatan, apakah mereka membuka masjid itu lancar-lancar saja, apakah ada perjuangan, ada yang menentang, ada yang mengkritik, ada yang mengkhawatirkan, bahkan pernah didatangi oleh aparat keamanan, kepolisian, Satpol PP, dan seterusnya ya. Saya kira itu mesti ada itu. Kalaupun nggak ada silahkan ditulis, berarti ini masjid yang sejak awal tidak percaya terhadap tanda petik agama corona itu ya. Ya, kalau ada itu silakan Anda tulis, menarik itu. Ya. Jadi silakan masjid yang sejak awal tutup, ya tutup sampai sekarang, nggak ada aktivitas kegiatan di masjid misalnya. Atau dia memang tutup, tapi bukanya delik-delik, tahu delik-delik ya. Dari depan tutup, tapi dia tetap ada sholat, tapi lewat belakang. Nah, sembunyi-sembunyi. Kemudian ada masjid yang memang sejak awal tutup, kemudian sekarang buka pelan-pelan. Itu yang penting untuk kita potret itu. Dinamikanya seperti apa itu. Bahkan kalau ada yang saling pecat misalnya. Di masjid itu kan ada kasus misalnya wilayah-wilayah yang menerapkan aturan seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan dari maklumat PP itu kan menginstruksikan supaya masjid tidak buka. Ya, sampai sekarang maklumat itu tidak dibuka, tidak dicabut, tetap dijalankan. Bahkan tidak sedikit mungkin yang ada pecat-memecat bagi takmir masjid yang melanggar aturan maklumat. Disuruh tutup kok malah buka. Nggak boleh Jumatan, mereka malah Jumatan. Suruh terawih malah nggak boleh terawih, malah mereka tetap buka terawih. Nah, kalian kalau nemukan masjid-masjid kayak begitu, nah itu menarik untuk ditulis. Ya, silakan Anda datangi, wawancara. Ya sholat di situ nggak apa-apa. Kan ini ada waktu 1 bulan nih. Ya ada waktu 1 bulan ya. Jangan 1 bulan dihabiskan untuk nyantai, enggak. Kan ada cukup waktu 5 waktu ya. 5 waktu, seminggu, 2 minggu. Setelah sholat kalian bisa wawancara, bisa ngobrol, bisa nanya sana sini ya. Nah, makanya itu ada sasaran. Sasaran kita adalah masjid-masjid yang membatasi aktivitas berkumpul beribadah di masjid. Ya, masjid yang menjadi sasaran diantaranya masjid yang sejak awal menutup masjid serta melarang masyarakat untuk sholat di masjid itu. Dan yang kedua, masjid yang sudah membuka
peluang terhadap jamaah untuk sholat dan beraktivitas di masjid sejak awal. Ya, jadi ada 2 kategori. Ya, silakan Anda potret salah satu masjid saja, biar Anda fokus ya. Kalau Anda mau, boleh membandingkan satu masjid ini dengan masjid yang lain, boleh. Pilihannya ada 2. Mau masjid yang satu, yang fokus saja satu masjid ya, dan yang kedua 2 masjid, boleh, silakan. Pilihannya terserah antum ya. Kemudian yang ketiga, langkah memperoleh data. Silakan Anda mendatangi takmir masjid. Ya, takmir masjid kan enggak hanya ketua ya. Bisa sekretaris, bisa bendahara, bisa anggota, bagian humas, siapa saja yang Anda saling memperkuat informasi itu. Tanya informasi tentang wabah. Bagaimana menurut mereka wabah corona itu? Mereka akan menjelaskan wabah corona adalah wabah yang sangat berbahaya. Maka kita harus hati-hati. Kita harus pakai masker. Kita nggak boleh salaman. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus ini, harus itu. Misalnya. Ada kemudian kita bisa menemukan takmir masjid yang longgar. Ya nggak apa-apa, corona biasa, penyakit biasa. Nggak perlu kita terlalu takut. Ya tetap sholat aja. Mungkin ada jaga jarak. Ada juga yang menganggap bahwa corona ini adalah bagian dari konspirasi. Gak ada corona itu. Makanya sholatnya rapat, salaman tetap, ya meskipun kadang-kadang nggak pakai masker misalnya, longgar dia. Bagi komunitas-komunitas NU tahlilan tetap, ya bancaan biasa. Kumpul-kumpul biasa, ngopi bareng ya jalan terus, dan nggak ada wabah corona. Nah, itu macam-macam orang ya. Silakan Anda dalami dari takmir masjid itu. Silakan Anda tanyakan tentang wabah corona. Nah, kemudian ketika Anda datang ke masjid itu ya silakan Anda potret ya. Anda punya HP, punya kamera, difoto masjid itu. Masjid secara umum dari luar difoto nama masjidnya ya bisa terlihat ya pelangnya itu, pelang masjidnya itu. Terus foto dari dalamnya, foto misalnya ada hand sanitizer-nya misalnya, ada penyediaan masker misalnya. Kemudian masjidnya misalnya ditutup, setengah tertutup, ada tulisannya. Semua pokoknya apa yang ada di masjid itu Anda, termasuk masjid yang ada tanda silangnya ya, untuk batas sholat itu ya, jaga jarak itu loh. Kalau bagi masjid yang, atau mungkin ada masjid yang ada tanda silangnya, tapi prakteknya softnya tetap rapat misalnya, kan ada juga ya. Ya, ada renggang tapi dia sholatnya rapat. Nah, itu semuanya ada potret. Apa yang terjadi, apa yang ada di masjid itu ada potret. Nah, ini yang paling penting ini, bentuk pelaporannya itu. Pelaporannya itu Anda nulis seperti menggunakan standar penulisan jurnal. Ya, jadi ada poin yang pertama ya, poin latar belakang yang memuat tujuan dan sasaran dari masjid itu. Dari pelaporan tentang narasi budaya masjid. Nah, jadi Anda menulis masjid ini yang unik apa di sini itu, apa yang menarik itu, yang tidak ada di tempat lain, ya tulis itu, Anda tulis. Mengapa masjid ini kok dijadikan pelaporan narasi budaya masjid? Apa yang istimewa, apa yang unik di sini itu? Nanti kalau Anda sampai di masjid itu pasti bisa menuliskan itu, karena Anda sekarang kan belum ke sana, atau mungkin sudah ke sana ya, mungkin Anda tinggal ngulang aja. Apa yang sudah pernah Anda temukan, Anda tulis, Anda tanyakan ulang aja. Kalau ketemu langsung kepada takmir, itu Anda bisa semakin kuat. Poin kedua, bagian kedua, poin kedua ya, menunjukkan temuan yang unik dan menarik dari pandangan takmir masjid itu dalam merespon COVID. Ada yang ekstrim takut, ada yang ekstrim tidak takut. Jadi ada yang sangat takut dan ada yang nyantai.
melihat corona itu. Itu pandangan-pandangan mereka, silakan Anda eksplorasi. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mengutip pernyataan-pernyataan dari takmir masjid itu. Apa yang kuat? Apa yang menjadi pemikiran-pemikiran takmir masjid itu? Pernyataannya apa? Ya, silakan Anda kutip ya. Makanya Anda bisa merekam, bawa rekaman, bawa HP kemudian direkam pernyataan mereka supaya tidak lupa. Jadi kalau misalnya ada pertentangan ya antara ketua takmir sama bendara, bendara sama sekretaris, sekretaris sama anggota yang lain, itu saling bertentangan misalnya. Itu silakan Anda rekam dan tulis. Kemudian keempat, Anda bisa memaparkan langkah-langkah yang dilakukan oleh takmir masjid itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa virus corona itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kita harus waspada. Maka kemudian masjidnya harus steril, harus ada hand sanitizer, harus pakai masker, masuk harus cuci tangan, keluar harus cuci tangan. Disediakan tempat untuk cuci tangan, cuci kaki misalnya, di luar. Kemudian pakai apa itu? Alat untuk mengukur panas badan itu loh, apa namanya? Termo ya. Termometer. Untuk mengukur. Kalau 35, 36 boleh keluar, boleh masuk masjid. Kalau sudah 37 ke atas nggak boleh masuk. Nah, misalnya kayak itu ya. Silakan, itu semua Anda sampaikan. Kalau yang tidak percayai bahwa ini adalah konspirasi global, malah masjidnya itu malah longgar. Wis nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, ya, nggak pakai termometer, semuanya pokoknya longgar, bebas, keluar masuk masjid bebas. Itu kan ada begitu ya. Nah, itu juga silakan Anda potret. Kemudian yang kelima, Anda bisa menyampaikan dinamika yang berkembang di komunitas masjid itu, antara yang pro dan kontra terhadap wabah corona. Silakan, yang pro kontra Anda diskusikan, Anda tulis ya, seperti apa pro kontranya itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan Anda apa? Takmir masjid longgar terhadap corona atau takmir masjid sangat waspada terhadap corona. Oke ya. Ini yang formatnya, silakan. Formatnya Anda bisa melihat jurnal laporan penelitian ya, jurnal itu ya. Silakan Anda mulai sekarang sudah mulai melihat jurnal. Karena sekarang laporan-laporan itu nggak harus tebal-tebal. Makanya cukup 10-15 halaman. Nanti laporannya dalam bentuk jurnal. Makanya ada, saya sampaikan tadi poin 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan 6 itu ya. Ya, tentu Anda kasih judul ya awalnya ya. Kasih judul yang bagus, menarik, dan unik. Ya, silakan. Misalnya, Masjid Baitur Rahman, corona merupakan setan, misalnya, contohnya, buat judul yang memang, ya isinya harus sesuai dengan judul ya, jangan ngarang-ngarang, judulnya nggak sesuai dengan isinya, ya, Masjid Baitur Rahman anti corona, misalnya, atau Masjid Baitur Rahman bebas corona, itu bisa Anda sampaikan di tulisan itu. Ya, itu format jurnal ya. Saya memberikan stimulasi. Tulisan nanti bisa Anda kirim ke jurnal Sinta 1-6. Silakan Anda kirim, Anda upload ke jurnal Sinta 1-6 ya. Nanti akan saya bimbing. Saya baca hasil kiriman itu sebulan lagi, itu silakan Anda kumpulkan, nanti setelah 1 bulan akan saya kasih catatan, masukan untuk bisa disempurnakan, untuk bisa dikirim ke jurnal berreputasi, jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6, boleh.
Sinta 1 itu Sinta yang sudah nasional ya, bagus sekali jurnalnya. Mungkin Anda nggak sulit masuk 1 ya, karena masih baru. Mungkin bisa masuk ke Sinta 4, 5 atau 6 ya. Bukan Mbak Sinta loh ya. Ya, bukan Mbak Sinta, tapi ini namanya memang Sinta itu menunjukkan ranking jurnalnya. Sinta 1 itu terbaik, 1. Sinta 2 agak di bawahnya, ketiga terus sampai 6. Ya, silakan, saya memberi stimulus Anda kalau bisa memasukkan ke Sinta 1 sampai 6, saya langsung kasih nilai A. Tentu dengan syarat ya, syarat masuknya memenuhi syarat. Nggak pernah masuk, tiba-tiba masuk Sinta 2, terus minta nilai A, nggak bisa, karena persyaratan akademik harus tetap ikut dan hadir saat perkuliahan. Oke ya, untuk yang terakhir, tugas ini dikumpulkan di tanggal 7 Oktober. Ya, silakan Anda konsultasi sejak sekarang. Ya, mulai besok Anda sudah ke masjid-masjid untuk yang Anda bidik masjid apa. Silakan selama 2-3 minggu ini Anda bisa konsultasi. Nanti dikumpulkan pada tanggal 7 Oktober, 1 bulan. Cukup saya kira ya, 7 bulan. Silakan Anda kirim dalam bentuk email. Email akan saya baca, kemudian akan saya kasih masukan, supaya nanti bisa diupload di jurnal Sinta 1 sampai 6. Nanti Anda bisa bimbingan ke saya, nanti mungkin Ustadz Faiz yang ada di sini ngurusi jurnal, itu bisa berbagi nanti bagaimana cara untuk mengupload ke jurnal. Saya kira itu ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ada waktu 15 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ana tanya sebentar. Ya, silakan. Sinta 1 sampai 6 ini apa sih? Nggak ngerti Ana. Sinta itu penamaan jurnal. Jadi jurnal itu kan banyak, ribuan jurnal. Ya, ribuan jurnal itu ada rankingnya. Ya, ada kelas berat, ada kelas ringan, ada kelas menengah misalnya. Itu kelas-kelasnya. Itu Sinta 1 itu termasuk kelas tertinggi. Nomor 1. Ya, mungkin dia harus berbahasa Inggris misalnya. Diterjemahkan ke bahasa Inggris. Atau yang berbahasa Arab. Ya, kalau di Indonesia biasanya umumnya bahasa Inggris. Atau Sinta 2. Sinta 2 itu di bawah derajatnya Sinta 1. Begitu juga Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 6. Karena ada jurnal yang bereputasi, jurnal internasional yang terbitkan misalnya Amerika, Eropa, itu sudah di atasnya itu. Itu namanya jurnal Scopus. Ya, Scopus. SCOPUS, Scopus. Itu seluruh dunia itu yang mengakses. Nah, saya hanya mensyaratkan yang Sinta 1 sampai 6 saja. Nggak usah tinggi-tinggi. Jelas ya? Itu ranking Sinta namanya. Yang lain? Ustaz. Tanya Ustaz. Silakan. Tadi maksudnya yang bentuk laporan yang dinamika yang berkembang di tengah komunitas masjid antara pro dan kontra dalam respon wabah corona ini. Itu tadi ya apa maksudnya Ustaz? Ya di dalam masjid itu kan ada pro kontra. Ada yang setuju, misalnya softnya harus renggang. Yang lain ngomong enggak usah renggang, harus rapet sesuai dengan sunnah Nabi misalnya. Itu. Perdebatan itu kan mesti ada ya. Cuman mana yang dipakai tetap softnya renggang atau rapet, nah itu Anda bisa merekam, bisa mengetahui kan dari perdebatan dan dari praktek sholatnya itu. Jadi artinya dinamikanya itu ada pro dan ada kontra. Meskipun
misalnya ada yang saya sepakat dengan rapet, tapi saya nggak apa-apa wis sholat di sini saja. Ya, misalnya takmirnya mensepakati harus rapet, tapi dia nggak setuju terhadap rapet. Dia sholat di situ, tapi dia jaga jarak misalnya. Ada juga yang masjid itu ada yang punya madhab. Kalau yang mau rapet itu sebelah kanan, soft kanan itu rapet. Ada yang kalau milih yang renggang sebelah kiri, itu ada itu. Di Surabaya saya temukan. Kalau yang sholatnya kepingin rapet di sebelah kanan. Kalau yang renggang jaga jarak sebelah kiri. Atau di tempat kalian ada enggak? Ada Ustaz, ada. Di tempat Anda Ustaz. Pasti ada lah, ya dinamika itu ada. Oke? Yang lain? Untuk masalah boleh minta contoh tugas macam ini yang sudah jadi nggak, biar jadi acuan? Anda bisa browsing di jurnal-jurnal. Makanya ini kan salah satu di antara cara supaya Anda bisa jurnal. Nanti bisa, dan saya bisa sampaikan nanti, ya. Nanti tolong diingatkan, besok saya bisa kirimkan contoh jurnalnya, ya. Coba kirimkan ini Ustaz, PowerPoint yang tadi Ustaz. Kenapa? Kirimkan PowerPoint yang dipakai tadi itu. Yang mana? Yang kebudayaan? Yang kita bahas malam ini. Ya, yang kita bahas malam ini. Yang kita bahas malam ini. Oh, yang kebudayaan? Iya. Ya, insya Allah. Sudah cukup? Ustaz, yang berkaitan dengan Sinta, itu kan ini anak sempat search ini kan kayaknya agak ribet saja. Kayak misalnya harus punya ID Google Scholar, atau kemudian NIDN dan sebagainya. Itu nanti kita sendiri yang ngurus atau gimana Ustaz untuk bisa diupload ke sini? Ya, nanti makanya kemudian nanti lembaga sekali, mungkin saya lewat Ustadz Faiz bisa bantu soal itu. Ya, gampang itu teknisnya. Yang penting dalam seminggu ini Anda kumpulkan datanya, ya. Oke, saya kira itu. Yang lain? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Cukup. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Amin. Ntar lagi akan saya bagi hasil PowerPoint perkuliahan kita tentang kebudayaan. Oke, saya kira itu. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma 26 ya? 26 orang ini ya? 70. Yang tertulis kok, oh iya 63 ini yang muncul ini. Udah keluar beberapa barusan. Tadi sebelum ditutup 68 Ustaz. Kenapa? Sebelum ditutup tadi 68 Ana lihat. Iya 68 Ustaz. Kenapa? 68. Iya Ustaz. Oke, ini kok tinggal 63 ini. Tadi salam. Ayo, aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.